Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, kita awalin ya anak-anak sekalian. Berdoa dulu ya. Semoga kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu ya hari ini. Kita baca Al-Fatihah bagi yang muslim, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semua sehat, diberi kemudahan belajar ya. Saya mungkin ini ya, tentang ujian ya sudah tahu ya bahwa UTS akan dilaksanakan tanggal 5 April ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kuis ketiga yang serentak hari Sabtu. Jadi usahakan kalau kalian yang kuis serentak ya sama ujian itu usahakan jaringannya sebaik mungkin ya, karena itu tadi ya kalau ada kendala kalian mesti nanti harus lapor. Nanti saya nggak tahu apakah susulannya itu belum tentu pada saat yang sama ya, khususnya untuk UTS ya. Kalau kuis kan ada rentang waktu. Nah kemarin itu baik yang kendala kuis itu ternyata kalau diamati umumnya kalian tuh ngerjakan di jam-jam terakhir gitu ya. Kalau pagi itu kosong, mungkin jadi yang masuk ke akses itu mungkin masih jalurnya lancar ya, jadi nggak ada kendala. Begitu sudah sore sampai malam tuh banyak sekali kendala. Ternyata setelah diperiksa oleh ini ya, oleh manajer lah ya namanya, manajer yang mengawasi LMS itu, ternyata kebanyakan time quiz itu di sore sampai malam gitu ya. Jadi usahakan mungkin ya dimaklumin lah kalian mungkin belajar dulu gitu ya. Jadi usahakan jangan jam-jam itu supaya nggak ada kendala ya, terutama yang jaringannya itu sangat terbatas, banyak gangguan gitu ya. Usahakan pada jam-jam pagi sampai siang itu ya, itu masih longgar, jadi kemungkinan terkendala itu kecil ya. Karena memang kondisi seperti ini, jadi kita nggak tahu. Tadi ada yang lapor katanya aman jaringannya, tapi nggak bisa seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti ya kalau sudah seperti itu. Jadi kalau ada kendala kalian cepat-cepat restart ya kalau menurut saya ya. Di restart lagi komputernya biasanya bisa gitu ya. Oke, hari ini kita bahas dulu ringkasan ya. Ini ada beberapa teman yang belum bisa, katanya ada yang listriknya baru nyala dan sebagainya. Sambil kita tunggu mereka selesai ya. Oke, saya share materi, udah saya share tadi ya tentang ringkasan. Oke, kita mulai dulu dari yang awal ini. Jadi ini saya cuplik-cuplik ya dari materi kuliah, mulai dari pertemuan 1 sampai 7, terutama pada butir-butir yang menjadi perhatian gitu ya. Jadi pada materi pertama itu perlu ditekankan tentang pengertian statistika ya. Jadi statistika ini adalah seni ya, seni dan ilmu ya. Karena ada seninya dalam penyajian ya, grafik seperti itu, dan ilmu yang mempelajari seluk-beluk data ya. Kemudian statistik problem solvingnya ini ada 4 komponen, mulai merumuskan dulu ya, kemudian mengkoleksi data atau mengumpulkan data, menganalisis ya, jangan lupa setelah menganalisis, kemudian menginterpretasikan ya, interpretasi dari hasil analisisnya ya. Nah, biasanya dari interpretasi ini juga diakhiri dengan mengambil kesimpulan ya, menarik kesimpulan ya. Kemudian ada pengertian tentang populasi ya. Populasi ini keseluruhan objek yang menjadi pengamatan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Jadi kita mau meneliti apa gitu ya. Jadi yang bukan jadi pusat perhatian untuk penelitian kita itu bukan masuk populasi kita. Jadi kalau kita mau meneliti ayam gitu ya, ayam di sekitar kampus IPB ya, berarti yang jadi fokusnya adalah populasinya itu ayam ya. Ayam jenis apa gitu ya. Kemudian sampel itu himpunan bagian dari populasi, dan ini harus
mewakili. Makanya ketika memilih sampel ini harus dipilih secara acak ya. Karena kalau secara acak berarti setiap anggota populasi ini mempunyai peluang yang sama untuk terpilih ya. Nah, bagaimana pengacakannya? Bisa menggunakan komputer ya, atau Excel itu juga sudah ada ya. Ada beberapa software termasuk yang bisa digunakan, random generator gitu ya. Atau bisa juga dengan tabel ya. Kalau zaman Ibu dulu kuliah masih tahun 80-an itu komputer tidak semaju sekarang ya. Nggak ada, mungkin komputernya sangat terbatas ya, masih desktop gitu ya. Jadi kalau biasanya kami dulu menggunakan tabel ya, ada tabel random gitu ya. Kemudian karakteristik dari populasi ini sebagai parameter ya. Karakteristik numeriknya ya. Jadi seperti apa numeriknya itu? Minnya itu kan dilambangkan mu gitu ya. Terus ragamnya dilambangkan sigma kuadrat ya. Kalau statistik itu adalah karakteristik dari contoh. Nah, jadi biasanya dilambangkan sebagai ini ya huruf biasa ya. Jadi X bar ya, rata-rata, S kuadrat itu menunjukkan ragam dari sampel ya. Nah, kemudian masih terkait materi pertama, jadi ini ada cabang statistika ada 2, ada yang fokus pada deskriptif ya. Kalau deskriptif ini hanya mempelajari bagaimana meringkas data ya, bagaimana pokoknya ini meringkas ya. Meringkas bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi intinya ini penyajian dan peringkasan ya. Jadi data bisa diringkas dalam mungkin statistik 5 serangkai ya, yang seperti minimum, maksimum ya, median, kuartil 1, kuartil 3 ya, itu biasanya juga sebagai peringkasan ya. Atau bisa juga menggunakan ukuran pemusatan seperti berapa rataannya ya, berapa ragamnya atau simangan bakunya dan sebagainya ya. Itu meringkas, jadi data yang banyak tadi diringkas sehingga punya informasi gitu ya. Nah, kalau inferensia ini mempelajari kaidah yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang populasi berdasarkan hasil dari sampel yang dipilih ya. Nah, jadi pada inferensia itu terkait keputusan yang harus tentukan apa. Jadi kalau kait keputusan itu ke pengujian hipotesis ya atau pendugaan parameter ya. Nah, biasanya pendugaan parameternya itu berapa sih nilai misalkan tadi ya rata-rata bobot ayam di sekitar kampus IPB Dramaga gitu ya. Berapa sih rataan bobot ayam gitu ya. Nah, kita ambil contoh beberapa ayam di sekitar kampus, kemudian kita duga rataan dari bobot ayam. Lah, rataan tadilah yang digunakan untuk menduga parameter mu. Mu tentunya kan sulit ya mengetahui karena kan umumnya populasi itu ukurannya besar. Kita nyari ayam-ayam semua di kampus juga nggak mudah gitu ya. Dan itulah kelebihan dari statistika. Jadi kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan suatu contoh. Jadi nggak perlu kita mengamati semua populasi. Dan terkait di sini ini ada ilmu peluang yang terkait di sini ya. Kemudian ini juga masih materi 1, ada skala pengukuran ya, ada nominal, ini berdasarkan urutan dari yang terendah nominal, diikuti ordinal, interval, dan rasio ya. Nominal ordinal masuk kualitatif ya, ada juga menyebutnya sebagai peubah kategorik ya. Kemudian interval rasio juga disebut sebagai peubah kuantitatif ya, kalau ini tadi kualitatif, kualitas gitu, kalau ini kuantitas ya. Kemudian ini masuk numerik ya. Nah, numerik ini bisa nilainya diskrit, bisa juga kontinu ya. Kalau kategorik sudah pasti dia diskrit ya. Ini nilainya bulat gitu ya. Jadi tingkat pendidikan 1, 2, 3 gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke, kemudian masih materi pertama, ini jenis data. Jadi data dulu ini merupakan suatu gugus atau himpunan ya, hasil pengumpulan karakteristik dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian ya. Kemudian data ini macam-macam, ada data cross section. Kalau cross section diamati satu waktu. Kalau time series
Ini satu unit cross section diamati beberapa waktu gitu ya. Sedangkan kalau panel ini ada data gabungan dari cross section dan time series ya. Nah, kalau space time ini ya panel ini juga dikenal sebagai longitudinal ya. Nah, kemudian longitudinal itu karena diamati dalam waktu yang kontinu gitu ya. Apakah per tahun, per minggu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau space time ini beda, sebenarnya mirip dengan panel, yang membedakan adalah di space-nya ini dia menunjukkan lokasi, latitude, longitude gitu ya. Bisa juga ini merupakan kabupaten kota, kecamatan dan sebagainya ya. Itu bedanya panel dengan space time ya. Jadi kalau panel ini hanya cross section biasa aja, kalau di sini ini spasial ya. Untuk pengumpulan data yang sifatnya mekanistik ya, jadi harus dilakukan secara mekanis gitu ya. Bisa melakukan percobaan ya, atau bahasa Inggrisnya ini eksperimen ya. Jadi dicoba beberapa kayak perlakuan, kemudian diamati responnya. Dari data percobaan ini sering dikenal sebagai data yang sifatnya hipotetik. Jadi data yang dihipotesiskan seperti yang diinginkan gitu ya. Kemudian survei ya, survei berarti kita mengamati langsung gitu ya ke beberapa unit amatan yang dipilih. Tentunya survei ini ada tata caranya, memilihnya secara randomnya bagaimana gitu ya. Ada beberapa teknik ya untuk pemilihan sampel pada survei ya. Administratif, jadi administrasi ya, bisa juga transaksi gitu ya, transaksi di misalkan pertokoan ya, itu data-data yang terkumpul secara administratif ya. Atau mungkin ketika kita berobat juga sama ya, kita juga pasti didata kayak berat badannya, tinggi badannya, itu kan semua ada ya, sakitnya apa ya. Kemudian ada juga data yang sifatnya natural. Ini yang terekam secara otomatis. Saya rasa ini sudah banyak ya. Dari Twitter, dari berbagai macam media sosial ya. Ini banyak yang sudah terekam ya. Kemudian ada satu lagi big data. Cirinya ini datanya sangat besar ya. Ada singkatannya 3V. Variasinya banyak. Jadi bisa angka, bisa juga teks gitu ya. Volume juga ukurannya berarti besar. Velocity, kecepatan data itu berubah-ubah ya, atau terkumpul itu juga sangat cepat ya. Dan ini tidak dapat dikelola dengan software dan tool pemrograman yang konvensional. Jadi harus ada tekniknya tersendiri. Ini sudah banyak di statistika untuk yang big data ini bisa menggunakan Python ya. Programnya Python itu untuk big data. Nah, kemudian materi 2 ini terkait penyajian data ya. Jadi harap diingat kembali kalau kategori bisa menggunakan tabulasi ya, satu peubah. Ini dari distribusi frekuensi ya. Bisa juga ini sebenarnya nggak harus frekuensi, proporsinya juga bisa ya. Nah, untuk yang kalau ada 2 peubah kita mau tabelkan, namanya tabulasi silang ya. Masih ingat yang minggu kemarin tabulasi silang itu ukurannya R kali C ya. R itu baiknya baris ya, C itu baiknya kolomnya gitu ya. Kemudian untuk peubah kategorik ini grafiknya bisa menggunakan diagram batang ya, diagram lingkaran dan diagram Pareto ya. Jadi Pareto itu ada kumulatifnya ya, kumulatifnya. Sedangkan pada peubah numerik ini untuk satu peubah bisa mirip sebenarnya ya, tabel distribusi frekuensi atau proporsi ya. Bisa juga line chart atau diagram garis ya. Jadi kita bisa membuat satu garis terus ada nilai-nilainya gitu ya. D-nya. Kemudian bisa juga histogram ya. Jadi bedakan histogram itu untuk numerik, kalau bar chart itu untuk data kategorik ya. Nah, di histogram ini kita perlu menentukan apa? Lebar kelas ya. Kemudian pada setiap lebar kelas ditentukan frekuensinya,
atau apa frekuensi proporsinya juga bisa ya. Terus kalau untuk numerik juga ada OGIF ya. OGIF ini juga yang mengandung apa plot kumulatifnya ya. Kemudian bisa juga penyajian data stem and leaf ya. Diagram daun-daun. Kalau daun-daun ini apa namanya terlihat data aslinya sebenarnya stem and leaf ini juga mirip dengan histogram ya. Kalau kita balik itu baiknya daunnya itu seperti frekuensinya ya. Kemudian untuk dua peubah bisa menggunakan diagram bencar ya. Jadi ini diingat-ingat ya. Mungkin nanti ada pertanyaan ya. Pada perubahan kategori numerik bisa digunakan penyajiannya menggunakan diagram batang. Salah gitu ya, seperti itu. Karena nanti ujian tuh variasi soalnya sangat banyak. Ya. Kemudian deskripsi materi ketiga ini tentang deskripsi data. Ada yang disebut sebagai ukuran pemusatan, ini ukuran penyebaran. Jadi di mana di sini data-data itu memusat ya. Kalau penyebaran seberapa jauh data itu menyebar dari ukuran pemusatannya ya. Jadi ini melihat penyebaran data terhadap pusatnya ya. Ukuran pemusatan bisa menggunakan rataan atau ini bahasa Inggrisnya ya arithmetic mean, sebenarnya ini ya rataan biasa ya. Sebab ada juga geometric mean, teman nggak diajarkan ya. Kalau geometric mean itu dikalikan gitu ya. Kemudian diakarkan ya. Kemudian ada weighted mean, jadi ini mirip ini hanya amatannya ini dibobotin beda-beda gitu ya. Ini biasanya ada kepentingan tertentu gitu ya. Kemudian kita bisa juga pemusatan median, kuartil ya, dan modus. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, median adalah ukuran penyebaran. Salah ya, karena ini ukuran pemusatan ya. Kemudian ukuran penyebaran ini ada beberapa range, itu berarti selisih dari minimum apa maksimum dengan minimum. Kalau interquartile range itu selisih antara apa kuartil 3 dengan kuartil 1 ya. Jadi kadang-kadang seperti kuis yang lalu saya juga memberikan data gitu ya, diminta menghitung interquartile range. Jadi siapkan ini semua ini bagaimana menghitungnya ya. Kemudian ragam, simpangan baku ya. Diingat-ingat ya bahwa range interquartile ini punya satuan yang sama dengan data. Jadi kalau datanya tentang kilogram ini juga kilogram ya. Tapi ragam itu adalah kilogram pangkat 2 ya. Simpangan baku itu kilogram. Kemudian kalau koefisien variasi ini tidak punya satuan ya karena dia sudah diproporsikan biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi koefisien variasi tidak punya satuan ya. Kemudian ada lagi peragam, ini peragam untuk dua peubah. Peragam ini tentunya kalau X-nya peubah yang pertama kilo, Y-nya peubah yang keduanya itu apa? Meter, maka peragam satuannya adalah kilo kali meter gitu ya. Tinggal mengalihkan satuan dari peubah X dan peubah Y-nya ya. Kemudian ini juga perlu diingat sering sekali muncul ya kalau ada misalkan diberitahu ada mediannya sekian, minnya sekian gitu ya, maka pola datanya bagaimana gitu ya. Jadi kalau mediannya itu lebih kecil dari min, itu apa? Datanya menjulur ke kanan. Sebaliknya kalau minnya lebih besar, lebih kecil dari mediannya, datanya akan menjulur ke kiri. Jadi seperti ini urutan ini harap diingat gitu ya. Kemudian ukuran penyebaran, ya, ini ada tadi ya ada beberapa macam. Jadi ini adalah memberikan informasi tentang sebaran atau keragaman nilai-nilai suatu data terhadap ukuran pemusatannya. Ini mestinya kurang ya. Jadi seperti ini ukuran pemusatannya sama, tetapi yang data yang landai ini punya keragaman yang lebih besar daripada data seperti ini. Karena nilainya untuk yang lebar seperti ini, nilainya jaraknya ke pusat ini sangat besar ya. Dibanding yang ini jaraknya ke pusatnya lebih sedikit. Makanya keragaman data yang pada yang pola landai ini lebih besar ya.
Kemudian ada aturan empirik ini ya, kalau ini syaratnya datanya menyebar normal ya. Kalau datanya nggak nyebar normal ini tidak berlaku ya. Jadi kalau ini ada aturannya, kalau 68% itu datanya akan berada dari mu plus minus 1 sigma ya. Kalau 9% itu mu plus minus 2 sigma. Sedangkan 99,7% itu mu plus minus 3 sigma ya. Jadi harap diingat-ingat seperti ini, jangan sampai lupa ya. Oke. Kemudian koefisien variasi, ini mengukur variasi relatif antara ragam terhadap min ya. Nah, kemudian biasanya dalam bentuk persen, dapat digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih set data yang diukur dalam satuan yang berbeda ya. Nah, sebenarnya ini variasi relatif antara, ya karena ini S itu menunjukkan keragaman sih, no problem ya. Ini mau ragam sebenarnya, ini adalah simpangan baku. Tapi S ini menunjukkan ukuran keragaman dari data ya. Kemudian ada peragam, kalau yang kita miliki ini dua peubah gitu ya. Peragam populasi ini didefinisikan, ini gambarnya muncul terakhir ya. Ini peragam populasi, jadi X dikurangi minnya, min dari X, Y dikurangi minnya ya. Ini dikalikan, dijumlahkan untuk semua amatan I1N sampai N ya, dibagi banyak anggota populasi. Sedangkan contoh tinggal ganti aja, N-nya menjadi N kecil dan pembaginya ini N-1 gitu ya. Jadi ini kita ganti, ini kan parameter populasi ya. Ini adalah statistik ya, ukuran pemusatan ya. Kemudian kalau peragam X-nya itu lebih besar 0, X dan Y akan cenderung bergerak ke arah yang sama. Artinya X naik, Y-nya juga akan naik ya. Positif ya. Kalau dia negatif, ini kebalikannya. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Dan sebaliknya ya, arahnya berlawanan ya. Kalau 0 ini tidak saling berpengaruh atau bisa juga disebut sebagai saling bebas ya. Kemudian peragam ini hanya mengukur kekuatan hubungan, tidak mengukur hubungan sebab akibat ya, karena kita harus hati-hati menafsirkan karena sebab akibat ini terkait korelasi biasanya ya. Jadi ini hanya mengukur keratan hubungan ya. Kalau lebih besar 0 dia positif ya, yang satu maksudnya arah perubahan X itu X-nya naik, Y-nya juga naik ya. Kemudian diagram kotak garis ya, diagram kotak ini materi keempat. Nah, diagram kotak garis ini dapat mengetahui ukuran penyebaran dan pemusatan data. Penyebarannya dilihat dari sini ya, pada kotak kuartil ini namanya. Sedangkan pemusatannya ini dilihat dari median ya. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi adanya amatan pencilan ya, karena pada box plot ini definisikan untuk amatan yang lebih kecil ya dari ini, Q1 min 1,5 interkuartilen ini akan outlier. Demikian juga kalau amatan lebih besar dari Q3 plus 1,5 interkuartilen, dia juga masuk kelompok outlier ya. Nah, kemudian caranya untuk membuat diagram kotak garis kita harus punya statistik 5 serangkai ya. Tadi sudah saya sebutkan, kita harus tentukan pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Kemudian kita identifikasi pencilannya. Kalau lebih kecil dari pagar dalam bawah atau lebih besar pagar dalam atas, maka kita katakan ini pencilan ya. Kemudian lakukan gambar gitu ya. Ini tekniknya. Yang penting ini jika ada pencilan tarik garis Q1 dan atau Q2 sampai data sebelum pencilan ya. Kemudian untuk mendeteksi ini juga pencilan juga bisa menggunakan histogram ya. Jadi histogram itu selain mengukur ukuran penyebaran, jadi sebaran datanya ini kayak apa gitu ya. Juga tahu pemusatan, mungkin pemusatannya sekitar ini. Nah, histogram juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pencilan. Terus bisa juga mendeteksi adanya bimodus ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan diagram kotak garis ya. Jadi hanya histogram yang bisa mendeteksi adanya bimodus ya. Atau sim and leaf itu juga bisa ya. Karena sim and leaf itu kan mirip
tingginya ini kan sebenarnya mirip dengan baiknya daunnya gitu ya. Kemudian nilai ekstrim itu disebut juga pencilan, outlier, adalah titik data yang tersebar di ekor sebaran suatu data. Jadi bisa dinilai yang besar, bisa juga dinilai yang kecil ya. Jadi artinya dia jauh dari pusatnya ya. Nah, nilai ekstrim ini kenapa jadi perhatian? Karena dia akan memengaruhi analisis statistik ya. Jadi kalau di analisis regresi, kemudian ada pencilan, terus pencilannya nggak diperhatikan, itu koefisien slope-nya bisa berubah ya. Jadi makanya jadi perhatian ya. Kemudian nilai ekstrim ini sifatnya dia bisa univariate, maksudnya seperti ini ya. Bisa juga multivariate. Nah, kalau multivariate bisa kita deteksi dengan scatter plot. Tapi scatter plot ini juga deteksinya hanya 2 aja berubah ya. Dibuka kembali ya ceritanya untuk deteksinya ini ya. Kemudian materi kelima itu sudah membandingkan ya antar grup. Nah, membandingkan antar grup ini bisa menggunakan box plot seperti ini ya. Bisa juga histogram, bisa juga kita bandingkan ya nilai statistik 5 serangkai dari grup tadi ya. Ini yang bisa dilakukan ya. Sedangkan kalau peubahnya ini ada 2 gitu ya, kita bisa menggunakan scatter plot. Kita bisa melihat bentuk ini ya pencaranya. Jadi seperti ini kan nilai X ya, ini nilai Y-nya. Nah, kalau data-datanya polanya seperti ini nampaknya tidak punya pola hubungan ya antara X dan Y. Sedangkan kalau seperti ini kayaknya kalau ditarik itu garisnya miring ya kalau kita cari. Kemungkinan garis regresinya itu kan miring. Nah, miring sehingga korelasinya juga negatif ya. Sedangkan yang ini ke kanan ya, ini korelasinya ini kan berarti slope-nya positif ya. Korelasinya juga positif ya. Sedangkan yang ini negatif ya. Ini positif, ini negatif ya. Bisa kalian perhatikan dari segi angka ya. Jadi semakin datanya itu rapat ya, nggak terlalu menyebar atau dekat dengan garis regresi gitu ya, korelasinya akan semakin tinggi. Jadi seperti ini kalau kita tarik garis regresi kan banyak amatan yang jauh ke garisnya, maka korelasinya 0,5. Beda sekali dengan yang ini lebih mengumpul, jarak amatannya itu kecil ya dibanding yang ini ke garis regresi. Korelasinya juga besar ya. Jadi semakin dekat amatan itu dengan garis regresi, korelasinya akan semakin tinggi ya. Sedangkan positif negatifnya tergantung slope-nya ya. Makanya tadi ada pertanyaan saya ya tentang apakah tanda dari regresi itu, slope regresi itu sama dengan korelasi. Sama tandanya. Jadi kalau korelasinya positif, slope betanya juga akan positif gitu ya. Kalau seperti ini negatif, slope-nya negatif, korelasinya juga akan negatif ya. Kemudian kuat lemahnya, tentunya kuat lemah tadi ya saya sebutkan semakin dia nilainya mendekati angka negatif 1 atau mendekati plus 1 ya, itu korelasinya kuat. Jadi seperti ini korelasinya positif dan kuat, ini korelasinya negatif dan kuat. Sedangkan seperti ini korelasinya negatif dan lemah ya, ini juga positif dan ini juga lemah ya, apalagi ini ya tidak ada korelasi. Kemudian materi ke-6 minggu lalu kita bahas tentang mengukur asosiasi ya. Jadi bagaimana kalau kita mempunyai 2 peubah, bagaimana mengukur asosiasinya gitu ya. Nah, pada tabel pada data yang kualitatif ya, kualitatif itu kita menyebutnya seringnya dengan asosiasi gitu ya. Asosiasi. Sedangkan nanti data numerik itu biasanya disebut sebagai korelasi ya. Nah, pada 2 peubah ini untuk tabel kontingensi ya, tabel kontingensi ini bisa digunakan untuk data nominal maupun data ordinal. Pokoknya yang masuk kategori gitu ya. Nah, kemudian
kita bisa menggunakan ini 2 arah ya umumnya, karena yang 3 arah belum diajarkan ya, belum bisa ya. Sering sebagai tabel frekuensi 2 arah, ada yang juga menyebut tabulasi silang, ada juga klasifikasi silang. Jadi banyak istilahnya tapi ini sama ya. Sedangkan ukuran keeratan hubungan antara peubah kategorik ini sebagai ukuran asosiasi ya. Dan ini beberapa yang sering digunakan. Kalau nominal ini sebagai Q kuadrat ya. Ordinal, tau kendal, Sommer, gamma itu banyak ya macamnya ya. Di slide berikutnya nanti kita lihat. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan ya kalau pada dua peubah kategorik itu ada asosiasi atau tidak ya. Nah, kalau kita menggunakan tabel kontingensi, sebenarnya yang diuji itu adalah apakah ada asosiasi ya. Ini saya sebut aja kolom dan baris, jadi peubah X dan peubah Y-nya gitu ya. Sedangkan hipotesis satunya itu ada asosiasi antara kolom dan baris. Nah, untuk mengetahui adanya asosiasi ini ya, jadi kalau H0-nya benar itu tidak ada asosiasi ya, maka kalau kita perhatikan proporsi kolom pada baris yang sama, jadi misalkan pada baris 1 gitu ya, kemudian kita perhatikan apa proporsinya ini bernilai hampir sama. Ya. Atau minggu lalu juga saya jelaskan bisa juga kita memeriksa nilai harapannya ya. Jadi kalau selisih antara nilai amatan dengan nilai harapannya itu kecil, maka di sini cenderung H0 itu benar. Ya. Jadi artinya tidak ada asosiasi itu ketika selisih antara nilai amatan dengan harapannya itu kecil ya. Tapi kalau selisihnya besar, itu kemungkinan akan ada asosiasi. Kalau nggak salah ada ya pertanyaan saya terkait kuis tadi, ada pertanyaan terkait ini ya. Kemudian untuk peubah kategorik ya, yang berskala ordinal, ini kita bisa menggunakan melihat pasangan, berapa sih pasangan yang urutan yang sama atau konkordan, yaitu kalau X1 lebih besar X2 dan Y-nya juga lebih besar, Y1 lebih besar Y2. Atau bisa saja sebaliknya, X1 lebih kecil X2, Y1-nya juga lebih kecil 2. Jadi ini searah gitu ya, konkordan ya. Sedangkan diskordan ini urutannya berbeda. Jadi kalau X1 lebih besar X2, ini kebalikannya ya, lebih besar ini lebih kecil ya. Atau kalau X1 lebih kecil X2, Y1-nya lebih besar Y2. Ini pasangan yang diskordan ya. Sedangkan peubah kategorik ini yang masuk ties ya. Ties itu tidak berubah. Jadi kalau jika X1 sama dengan X2 dan Y-nya itu bisa lebih kecil atau lebih besar ya. Tapi ini syaratnya ini X1 sama dengan X2. Ini sebagai ties pada X karena X-nya nilainya sama ya. Sedangkan kalau Y1 sama dengan Y2 dan ini bisa lebih kecil ya X1 X2-nya, dia juga ties pada nilai Y ya. Tuh. Jadi kita untuk skala ordinal kita bisa mengamati berapa banyaknya pasangan yang konkordan dan diskordan ya. Konkordan umumnya dilambangkan P ya. Kemudian diskordan ini Q ya. Nah, ini beberapa tadi yang ada tau ya. Tahu ada Sommer, nah, Sommer ini tabelnya ada simetrik dan sebagainya ya, ada yang ini Sommer asimetrik, ini asimetrik juga, peubah dependennya adalah kolom ya. Jadi ada, kok sama ya ini ya? Oh ini ya bedanya baris kolom ya. Terus ada gamma ya. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau nilai konkordannya itu lebih besar diskordan, artinya P lebih besar Q, korelasinya akan cenderung positif. Jadi kalian bisa perhatikan, kalau P dikurangi P-nya lebih besar dari Q, nilai ini akan positif ya. Jadi korelasinya akan positif ya. Nah korelasi ini juga nilainya kisarannya min 1 sampai 1 ya. Nah, memang gamma ini sangat terkenal ya karena perhitungannya sangat mudah. Cukup kita cari konkordan berapa dan diskordannya. Kalau toh ini kita harus juga nyari ties-nya ya. Lumayan banyak gitu ya. Oke.
Kemudian materi ketujuh, ini tentang analisis hubungan dan korelasi untuk dua peubah yang numerik ya. Jadi yang pertemuan 6 itu khusus yang kategorik gitu ya. Nah ini yang 7 ini analisis hubungan ya. Kita bisa menggunakan scatter plot untuk melihat bagaimana pola pencarian antara dua peubah numerik tersebut ya. Nah, ukuran keeratan hubungan antar peubah numerik ini disebut sebagai ukuran korelasi ya. Nah, ukuran korelasinya ini bisa menggunakan Spearman ya. Spearman ini juga bisa digunakan untuk ordinal atau numerik yang diurutkan. Jadi bisa saja mungkin pengukuran kita itu masuk numerik, tapi numeriknya itu diurutkan juga bisa menggunakan Spearman ya. Kemudian kalau full numerik kita bisa menggunakan korelasi Pearson. Kadang-kadang juga disebut sebagai korelasi product moment karena produk itu hasil kali gitu ya. Momen itu nilai harapan X kali Y itu momen ya. Kemudian nilai korelasi kisarannya -1 sampai +1. Kalau mendekati -1 berarti negatif kuat, kalau mendekati +1 itu positif kuat ya. Ini formula korelasi peringkat Spearman ya. Tadi saya juga mengeluarkan ya nih soal untuk quiz diketahui ininya berapa nilai yang tanyakan ini ya. N-nya juga diketahui ya. Sedangkan korelasi Pearson ini untuk populasi lambangnya Rho itu peragam dari XY. Nah, teman ini peragam populasi ya. Jadi yang menggunakan X dikurangi sigma dari X dikurangi mu X dikalikan Y dikurangi mu Y ya tadi ya. Dibagi simbangan baku X dibagi simbangan baku Y ya. Nah, contoh sebenarnya ada kemiripan, hanya yang dipakai di sini adalah dari contoh. Ini adalah menggunakan simbangan baku X, simbangan baku Y gitu ya. Jadi nanti kalau diketahui di soal diketahui peragamnya sekian ya. Kemudian SX-nya sekian, maka ya korelasinya berapa itu saya harap sudah bisa menghitung ya. Kemudian ini kalau dikaitkan tadi plot pencaran ya, jadi kalau seperti ini semua amatan dalam satu garis ya, ini korelasinya -1 gitu ya. Nah kalau ada amatan ini juga mulai jauh ya dari garis, korelasinya ini -0,6 ya. Kemudian yang ini sekitar garis lurus, korelasinya 0 ya. Kemudian kalau seperti ini kebalikannya ini juga korelasinya 1. Nah ini perhatikan ini korelasinya +0,3. Ternyata bentuk sebaran datanya itu terhadap garis ini kan sangat lebar ya. Jadi kalau plot pencaranya itu jauh ya, jauh terhadap garisnya itu korelasinya akan kecil ya. Itu baik itu korelasinya positif maupun negatif itu berlaku ya. Ini tadi kan dekat ya, trennya negatif tapi ini banyak amatan yang dekat di ini ya. Garisnya ya. Sedangkan kalau semuanya ini dekat di garis lurus ini korelasinya 0. Kemudian analisis regresi linear ini juga bisa digunakan kalau yang kita miliki itu peubah ada dua peubah X dan Y ya. Nah, perhatikan di regresi itu bisa digunakan untuk memprediksi peubah dependen dari peubah independen. Jadi kita bisa menentukan nilai Y hat ya. Y hat ketika X I-nya bernilai tertentu ya. Sudah saya demokan ya minggu lalu. Jadi kalau kita punya XI tertentu, kita bisa menduga YI hat-nya ya. Kemudian bisa juga menjelaskan perubahan pada peubah dependen, yaitu Y, dari perubahan pada nilai peubah independen. Jadi ini terkait dengan koefisien ya. Ini koefisien maunya saya kasih insert ini ya. Belum sempat semalam ini saya baru beres buat summary-nya itu sampai jam 9 ya. Ya, koefisien beta ya ini terkait dengan koefisien beta. Beta 1 ya, mungkin kalau di sini ini beta 1 ya. Atau saya ganti aja biar sekalian ini ya.
terkait slope-nya ya. Ini terkait koefisien beta 1 atau slope ya. Slope ya. Atau slope-nya ya. Slope dari regresi ya. Kemudian di regresi ada namanya peubah dependen, ini sering dilambangkan sebagai Y ya, atau kadang juga disebut sebagai peubah endogen ya. Peubah inilah yang nanti akan dijelaskan oleh peubah X-nya. X dikenal sebagai peubah independen karena bisa kita tentukan berapa nilainya gitu ya, berapapun nilainya untuk menentukan nilai Y. Atau kadang disebut sebagai peubah eksogen ya. Jadi peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah dependen ya. Jadi ini yang dependen, ini yang independen ya. Kemudian sementara ini yang dipelajari di sini ini hubungan X dan Y-nya itu linear. Sebenarnya hubungan X dan Y ini nggak terbatas linear ya. Bisa kuadratik, bisa eksponensial dan sebagainya ya. Kemudian perubahan pada Y ini hanya disebabkan oleh perubahan di X ya, karena kita anggap ini masih satu peubah. Nanti regresi itu X-nya bisa banyak ya kalau sudah ngambil metode statistik ya. Ini model regresi yang sederhana dari populasi. Jadi modelnya seperti ini ada komponen apa? Ini adalah peubah nilai dari peubah dependen pada amatan ke I. Ini adalah intercept ya. Ini slope ya, slope koefisien regresi slope. Kemudian ini adalah nilai dari peubah independen dan EI ini adalah komponen galat ya. Galat atau ya galat ya. Ini adalah model regresi populasi ya. Jadi kalian perhatikan lambangnya ini selalu menggunakan huruf Greek ya. Nah ini kalau dikaitkan tadi ini sudah ada penjelasan juga ya. Kalau ini dinyatakan dalam gambar itu seperti ini ya. Jadi kalau EI ini berarti simpangan antara nilai amatan Y pada nilai XI terhadap prediksinya. Jadi yang garis biru ini adalah prediksi dari Y untuk berbagai nilai X1 ya. Dan ini nanti dikenal sebagai garis regresi ya. Ini adalah intercept, kemudian slope itu adalah delta Y dibagi dengan delta X ya. Nah, kemudian regresi contoh tadi, regresi populasi itu diduga dari contoh. Jadi kita ngambil contoh, kita ngamati pasangan nilai XY serentak. Dari contoh, kita bisa menduga garis regresinya. Jadi B0 ini digunakan untuk menduga beta 0 ya. Jadi kalau di contoh itu lambangnya seperti ini, B kecil gitu ya, B biasa. Ini untuk penduga slope ya. Dan prediksi ketika XI pada nilai XI tertentu dilambangkan sebagai Y hat ya, Y hat I gitu ya. Dan perhatikan kalau di contoh ini dia tidak mengandung lagi epsilon I tadi ya, sudah nggak ada error termnya gitu ya. Nah kemudian galat I ini, sebentar ini ada yang ketutup. Oke. Nah, kemudian galat ini, kalau galat itu kan simpangan dari tadi ya, kalau dilihat apa namanya, ini, E ini kan diduga dengan EX tadi ya. Tadi galat ini adalah simpangan dari nilai Y terhadap prediksinya gitu ya, ini Y hat-nya. Nah, sehingga ini adalah YI dikurangi prediksi garis regresinya ya. Kemudian kalau ini disubstitusi ya, YI-nya menggunakan ini, diperoleh ini. Ini adalah nilai galat ya, bisa nyatakan seperti ini atau seperti ini. Dan kalau dijumlahkan itu 0 ya. Jumlahkan itu 0. Kemudian untuk menduga parameter B0, B1, ini metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Kemudian pada metode kuadrat terkecil ini, yang diminimumkan adalah minimisasi jumlah kuadrat galat. Ini yang diminimumkan. Jadi EI ini diminimumkan. Ini adalah metode dari kuadrat terkecil. Jadi pada kuadrat terkecil itu yang diminimalisasi adalah jumlah kuadrat galat. Kenapa enggak jumlah saja? Karena kalau rataan 0 itu jumlahnya juga akan 0. Sehingga supaya enggak 0 ini dibantu kuadrat ya.
Akhirnya dengan kalkulus nanti kita bisa menentukan B0 dan B1-nya. Ini adalah penduga kuadrat terkecil untuk slope ya. Ini adalah jumlah hasil kali ya, ini ya, hasil kali dari ini sering dinamakan sebagai SXY gitu ya. Dibagi dengan ini adalah jumlah kuadrat X ya. Sigma XY dikurangi X bar kuadrat ya. Atau bisa juga dinyatakan secara umum seperti ini ya, supaya mudah ringkas. Dan kalau ini kita kaitkan dengan korelasi, nah, slope ini adalah korelasi XY dikalikan simpangan baku Y dibagi dengan simpangan baku X ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan tanda dari slope itu akan sama dengan tanda dari korelasi ya. Jadi kalau korelasinya negatif, B1-nya juga akan negatif dan sebaliknya ya. Kemudian penduga intercept beta 0 itu adalah Y bar dikurangi B1 X bar. Pertanyaan saya tadi ada ya, jadi diketahui B0-nya, Y barnya diketahui, X barnya diketahui, B1-nya berapa. Kalian bisa menghitung menggunakan formula ini ya. Kemudian yang penting satu lagi, bahwa regresi itu selalu melalui rata-rata pasangan ini ya. Nilai X bar dan Y bar selalu dilalui oleh pasangan ini ya. Kemudian asumsi, jangan lupa diingat ya. Jadi asumsinya hubungannya dia harus linier ya. Galatnya ini dia bersifat bebas ya terhadap X-nya. Jadi tidak ada korelasi antara galat dengan perubahan X-nya. Sisaannya ini menyebar normal ya. Dan ragamnya ini konstan ya. Satu lagi, sisaan EI ini tidak berkorelasi satu sama lain ya. Jadi antara EI tidak berkorelasi ya. Kemudian EI dengan X juga tidak berkorelasi. Bebas itu artinya korelasinya itu 0 ya. Oke, itu ringkasan dari saya. Ini harapan saya ya. Jadi saya ingin kalian bisa dapat nilai yang tertinggi ya. Nah, saya sudah berusaha ya memberi yang terbaik meskipun masih banyak kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan bekal yang saya berikan ini nanti kalian bisa gunakan untuk UTS untuk bisa meraih nilai yang tertinggi. Itu juga idaman saya ya, idaman kalian juga dan idaman saya juga. Jadi untuk itu maka kalian harus mulai belajar ya. Jadi tidak ada elevator untuk sukses, tapi kalian harus meraih satu persatu ya. Itu harapan saya. Mungkin ada pertanyaan. Gimana, ada yang tanyakan? Sudah cukup ringkas ya. Oke, kita lihat ya sekarang kuisnya ya. Kuisnya mudah-mudahan sudah masuk semua. Ini 120 orang. Saya nggak tahu ini 2 orang ini. Ini saya lihat ya. Jam yang dia attempt terakhir itu jam 8.50 ya, masih ada yang attempt ini 8.50. Kita tunggu sebentar lagi ya, mungkin masih ada yang attempt ya ini ya. Nah ini juga ada yang permisi Bu, izin. Nah ini. Nah ya nanti ya ini saya juga nggak tahu ya apakah nilainya masuk, mesti dicek dulu. Ya. Jadi saya tidak tahu ini nanti saya mesti ngecek sheet-nya gitu ya. Nah, kalian totalnya 120, ini kurang mungkin 2 orang ya yang belum attempt ya. Jadi kita lihat ya bareng-bareng ya soalnya. Jadi saya tet ini jam 8.54 ya. Kita close aja ya, sudah nggak ada ini karena sudah 120. Oke, kita lihat soalnya. Questionnya sebentar. Kita share quiznya ya. Oke, sudah terlihat pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, sudah.
Oke, yang pertama gimana tanda slope regresi? Apakah sama dengan tanda koefisien korelasi? Benar ya? Ini benar ya jawabannya ya? Benar ya. Kemudian semakin banyak amatan pasangan XY yang terletak di dekat garis regresi, maka koefisien korelasinya semakin kuat ya. Benar ya? Tadi kan sudah tahu Benar. ya. Ya, jadi semakin dekat dia semakin benar ya. Jadi nanti kuis-kuis ini kalian bisa buka ya rekamannya paling nggak untuk modal belajar lagi ya. Koefisien asosiasi gamma digunakan untuk data nominal. Salah apa benar? Salah. Salah, oke. Jadi ini gamma itu untuk data ordinal ya. Nah, korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal. Benar ya? Jadi bisa digunakan untuk data ordinal karena datanya sudah diurutkan. Pada data numerik yang diurutkan digunakan korelasi persen. Ini benar tidak? Salah ya, karena numerik itu digunakan numerik itu bukan diurutkan ya pada data persen. Jadi pada data numerik itu yang digunakan pada korelasi persen adalah data yang aslinya gitu. Datanya nggak perlu diurutkan ya. Pada data nominal digunakan ukuran asosiasi Q kuadrat. Benar ya? Tadi ya sudah saya jelaskan. Korelasi persen mengukur keratan hubungan linier pada perubahan numerik. Benar ya, ini karena pada regresi tadi itu kan slope-nya sama. Jadi yang diukur adalah hubungan linier ya. Kemudian pada data nominal bila perbedaan nilai amatan dengan nilai ekspektasinya besar, maka terdapat asosiasi antara peubah baris dan kolom. Benar apa salah? Minggu lalu. Jadi kalau nilai amatan itu kan observasi ya. Kalau observasi perbedaannya dengan apa? Nilai harapannya yang diharapkan itu besar perbedaannya ya. Perbedaannya ini besar. Ini akan terdapat asosiasi ya. Sebentar. Oh, saya salah ya ini ya. Mestinya saya koreksi. Ini mestinya benar ya. Sebentar. Kita cek lagi ya. Pada data bila perbedaan nilai amatan dengan nilai ekspektasi besar, maka terdapat, ya ini mestinya benar ya. Oke, saya koreksi. Jadi ini benar ya. Oke. Jadi data, ya. Jadi kalau perbedaannya itu besar, terdapat asosiasi ya. Ya, membuat soal ada aja salahnya ya, tapi nanti akan terkoreksi sendiri ya. Bila total pasangan konkordan lebih besar dari pasangan, wah ini mestinya saya diskordan ya, wah iya ini saya salah ini mestinya pasangan diskordan ya. Nah, oke saya koreksi, berarti saya harus batalin berapa nomor ini? Diskordan, bukan satu nomor ya, ini aja ya. Diskordan maka asosiasinya negatif ya. Jadi kalau lebih besar dia harusnya apa? Korelasinya ini positif ya. Penduga parameter B0 dan B1 pada model regresi linear diperoleh dengan minimisasi jumlah kuadrat. Benar ya? Kemudian kita lihat soal pilihan ganda ini. Ini yang mana yang benar? Ini dihitung aja sebenarnya pakai Excel ya. Jadi yang konkordannya kan 15 kali jumlah ini ya. 25 ditambah 15. Kemudian ditambah 30 kali 15 ya. Nah ini hasilnya 1050. Kemudian diskordannya kemarin kan dari arah sini ya. 5 dikalikan totalnya di sini ya. Arah diagonal negatif. Kemudian 30 dikalikan 10 ya. Ini diperoleh 475 ya. Kemudian jadi seperti ini dipelajarin ya karena ujian multiple choice itu bisa keluar yang macam-macam ya. Kemudian diketahui persamaan regresi dari 20 amatan itu modelnya ini ya. Ini mestinya Y hat ya, cuman saya ngetiknya susah ya.
Pernyataan di bawah ini semua benar kecuali korelasinya dan X dengan Y bertanda negatif. Benar nggak? Benar ya ini ya. Benar, karena tandanya kan negatif, korelasinya juga negatif. Slope-nya -2, benar. Nilai intercept-nya 6, benar ya. Semakin besar nilai X, maka nilai Y semakin meningkat. Salah ya, karena ini korelasinya negatif. Jadi mestinya semakin besar nilai X, nilai Y-nya akan semakin turun ya. Jadi kecuali yang nggak benar tuh ini ya. Kemudian arti slope bernilai 5 pada persamaan regresi, artinya ketika X naik 1 satuan, maka rataan Y akan meningkat 5 satuan. Ketika X naik 1 satuan, maka rataan Y akan menurun 5 satuan. Kan ini positif ya. Nah, slope diingat-ingat, slope itu adalah apa? Ketika X-nya naik 1 satuan, Y-nya akan menaik beta 1 satuan. Jadi yang benar adalah yang A ini ya. Ya inilah jawaban yang benar ya. Kemudian koefisien intercept dari persamaan regresi menunjukkan apa? Intercept itu rata-rata nilai Y ketika X bernilai 0, nilai Y ketika X bernilai 0, rata-rata X ketika bernilai Y 0 ya. Ini dibolak-balik aja sama Ibu ya. Nah, ini menunjukkan ini ya. Jadi itu adalah rata-rata nilai Y ketika X-nya bernilai 0 ya. Kemudian penduga parameter regresi ditentukan dengan metode kuadrat terkecil tadi ya, sudah saya jelaskan ya. Salah satu asumsi pada model regresi adalah galatnya menyebar normal ya ini ya. Ini enggak ada aturannya ya, yang ini yang tadi asumsinya galatnya menyebar normal ya. Diketahui persamaan regresi ini ya. Nilai dugaan Y pada X2 berarti kita masukkan aja ya 2 di sini. 10 ditambah 30 maka nilainya Y-nya adalah 40 ya. Kemudian diketahui peragamnya XY jadi COF tadi ya. Ini 2,4, ragam X-nya 4 ya ini. Ragam Y-nya ini 9, ini tiba-tiba ada titik saya juga nggak tahu. Tapi nggak ada apa-apa di belakangnya ya. Maka korelasi X dan Y, korelasi tadi masih ingat adalah peragam ya, dibagi akar 4, dibagi lagi akar 9. Jadi 2,4 dibagi 2 kali 3, dibagi 6. Maka korelasinya adalah sebesar ini ya. Sebentar. 2,4 dibagi 6 berapa? Oh ini ya mestinya ya. Oke, nanti saya koreksi. 2,4 dibagi 2 kali, ya mestinya 0,4 ini. Oke, answer Q-nya saya koreksi. Mestinya ini 0,4 ya. Kemudian diketahui B07 rata-rata Y30, rata-rata X100, maka B1-nya gunakan yang tadi ya. Jadi B1 itu sama dengan apa? B1 itu adalah formulanya tadi apa ya? B0 ya, berarti Y bar dikurangi B0, Y barnya 30 ya, 30 dikurangi 7, itu berapa? 23, 23 dibagi 100, ini nilainya ya. Kemudian diketahui dari pasangan data yang telah diurutkan, nah ini yang tadi korelasi persen ya, jadi 1 dikurangi 6 kali 200, ya, nah yang 200-nya